Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang berbahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Bapak dan Ibu masih di sekolah atau udah pulang ke rumah nih Bapak dan Ibu? Boleh komentar ya. Masih di sekolah, Bu. Oke, masih di sekolah. Masih di sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara ini, saya akan menyapa dulu kehadiran Bapak Arif Budiman selaku Duta Teknologi Provinsi Banten 2018 dan juga Bapak dan Ibu Sahabat Teknologi Provinsi Banten 2024. Ada 6 orang yang sudah hadir di sini yang akan berbagi inspirasi bagaimana menerapkan inovasi pembelajaran digital di kelasnya masing-masing. Dan juga seluruh peserta webinar yang berbahagia, Bapak dan Ibu guru, dimanapun Bapak dan Ibu guru berada, maupun itu di sekolah, ataupun sudah di rumah atau perjalanan, mudah-mudahan dengan adanya webinar sore hari ini akan mendatangkan manfaat yang lebih. Nah, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Ibu Abid. Saya tidak sendiri, nanti saya akan didampingi oleh Ibu Putri. Halo Bu Putri. Halo Bu Abid. Iya, jadi nanti kami berdua yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Nanti kita akan berganti tugas, di mana ketika Ibu Putri presentasi, saya akan memandu gitu ya. Nanti ganti tugas ketika jadwalnya saya presentasi, nanti Bu Putri yang akan menjadi moderator. Dan selanjutnya, saya nih punya pantun Bapak dan Ibu. Tolong dikomentari ya, cakep gitu ya. Bunga cantik enak dipandang, Cakep. memiliki harum semerbak yang menenangkan. Cakep. Mari kita tumbuh dan berkembang Cakep. dengan tema webinar Inovasi Pembelajaran Digital yang Kreatif dan Menyenangkan. Oke, semoga melalui webinar ini kita dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital dengan mengucapkan basmalah dan juga berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita buka acara webinar hari ini dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan agenda hari ini, yang mana ada sesi pembukaan dan yang kedua ada penjelasan rundown yang sekarang saya sedang bacakan. Di sesi ketiga nanti ada pemutaran lagu Indonesia Raya, lalu yang keempat ada keynote speaker yang akan disampaikan Bapak Arif Budiman selaku Duta Teknologi Provinsi Banten tahun 2018, dan seterusnya akan ada sesi presentasi penerapan inovasi pembelajaran dari para sahabat teknologi yang nanti kita sisipkan undian Bapak dan Ibu. Nah, undiannya seperti apa? Nah, nanti undiannya itu dipilih dari pertanyaan yang akan Bapak Ibu tulis melalui Padlet ya Bapak dan Ibu. Nah, bisa dibantu tim dapur ya Bu Indah, Pak Amri, nanti akan membagikan link Padlet. Nah, link Padlet ini di mana Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaannya. Kalau dipahami boleh angkat ini dulu dong jempolnya. Kasih saya oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, tanpa berpanjang lebar, marilah kita akan lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu kita akan memutar lagu Indonesia Raya kepada Bapak dan Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Diharapkan untuk bersikap sigapnya. Silakan Bapak Amri untuk memutarkan lagunya. Oh, nice. Ibu Indah sudah, mohon maaf.
Halo Pak Amri. Tadi untuk lagunya dari Ibu Indah. Dari Ibu Indah. Oke. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Belum muncul Bu. Masih video Ibu. Sudah muncul Bu. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah pemutaran lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan beranjak kepada kegiatan selanjutnya, yaitu adalah keynote speaker yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Budiman, Duta Teknologi Provinsi Banten tahun 2018. Halo Pak Arif, sudah siap? Siap Bu Abid. Oke, silakan Bapak. Baik, suara saya terdengar Bu Abid? Jelas sekali, aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, sahabat teknologi, kemudian juga Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya untuk Bapak Ibu semuanya. Sudah berkenan hadir di sela-sela istirahat, barangkali mungkin kesibukan Bapak Ibu semuanya untuk terus menginspirasi ya tentunya ya, dan untuk saya pribadi nanti juga ingin menyimak seperti apa pemaparan praktik baik Bapak Ibu sahabat teknologi. Untuk Bapak Ibu sedikit barangkali bukan keynote speaker ya Bu Abid ya, kayaknya gimana gitu ya Bu Abid ya kalau keynote speaker tuh. Saya sama dengan Bapak Ibu semuanya di sini, saya guru di SMP 9 Kota Tangerang. Jadi saya
berposisi sama sebenarnya dengan Bapak Ibu guru semuanya, hanya kebetulan memang pada kesempatan siang hari ini diperkenankan untuk menjadi pengantar ya untuk Bapak Ibu sahabat teknologi untuk pada sore hari ini dapat melakukan kegiatan praktik baik. Sedikit izin berbicara ya Bapak Ibu ya, mungkin 5 menit tidak lebih terkait tentang apa yang Bapak Ibu sahabat teknologi hari ini akan lakukan, yaitu Bapak Ibu perlu kita ketahui sama-sama bahwa Bapak Ibu sahabat teknologi ini terpilih ya dari ratusan peserta pembatik yang sudah dilalui dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Di antaranya sudah dilalui untuk level 1 waktu itu literasi, untuk level 2 ada implementasi, nah untuk level 3 ada kreasi, dan yang keempat, nah saat ini Bapak Ibu sahabat teknologi sedang dilakukan ya, yaitu level berbagi dan berkolaborasi. Jadi salah satu kegiatan pada sore hari ini adalah kegiatan pembatik pada level 4 ya Bapak Ibu semuanya ya. Di antaranya ada rekan-rekan saya, ada Pak Amri, ada Bu Nina, ada Bu Indah ya, ada Bu Putri, ada Bu Abid, dan Bu Suci. Dan saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Bapak Ibu untuk bisa berbagi pada kesempatan sore hari ini. Berikutnya, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa kemajuan teknologi dan besarnya arus informasi yang telah sangat mempengaruhi pendidikan kita saat ini ya Bapak Ibu ya. Terlebih barangkali ada banyak hal yang kita sudah alami yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian satu lain hal bahwa kemajuan teknologi juga mempermudah ya akses belajar, proses belajar yang ada di dalam kelas. Dan tentunya sebelum menghadirkan manfaat teknologi dalam pembelajaran, kita sebagai seorang guru mau tidak mau ya Bapak Ibu ya, dituntut juga untuk bisa menguasainya terlebih dahulu, sehingga kita tidak ketinggalan oleh anak didik kita yang memang notabene memang generasi yang memang terlahir sudah dengan penuh teknologi. Kemudian meskipun kemajuan teknologi sudah sangat pesat, sekali lagi bahwa saya sangat yakin bahwa secanggih apapun teknologinya, bahwa peran guru tetap tidak akan pernah bisa tergantikan ya Bapak Ibu ya. Bahwasannya memang peran teknologi tetap tidak akan pernah bisa menggantikan peran seorang guru. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa kita terus dituntut untuk menjadi pembelajar sejati, di mana kehadiran kita tetap sangat dibutuhkan di dalam kelas, karena peran kita tetap sangat vital ya Bapak Ibu, sangat penting, jadi tetap tidak akan bisa menggantikan. Kemudian kenapa tidak bisa digantikan? Yang pasti secara psikologis bahwa kelompok anak-anak di usia remaja tetap butuh sosok ya, tetap butuh figur yang mereka harus hormati, kagumi, ditiru perilakunya, ditiru kehidupannya, dan memberikan kasih sayang dan sentuhan lainnya yang saya yakin tidak bisa akan pernah digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Kemudian hari ini kita akan simak beberapa praktik baik. Saya juga izin menyimak ya Bapak Ibu ya, nanti terkait praktik baiknya, karena saya juga senang hal-hal baru, jadi saya izin mungkin nanti ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi barangkali praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan, sehingga kebaikan-kebaikan atau praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan menular ke kita semuanya ya Bapak Ibu. Kemudian tetap ya, tadi saya sudah garis bawahi bahwasannya memang yang paling utama adalah tetap peran guru, bahwa dirinya adalah menjadi penuntun bagi para siswa agar tetap bisa berkembang dan siap untuk bisa menghadapi kehidupan yang terus berubah. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbagi ya Bapak Ibu semuanya, dan tak lupa salah satu aspek pendidikan di abad ke-21 adalah bagaimana kita mampu berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Terbukti sore hari ini dari berbagai penjuru, bahkan saya sempat mengikuti juga, dan perlu Bapak Ibu ketahui Bapak Ibu yang jadi pembicara hari ini, pemateri juga sudah sangat
sering ya Bapak Ibu ya memberikan materi webinar, bahkan saya sering ikut juga, Bu Abid ya, Bu Putri juga, dan lain sebagainya, untuk sering berbagi, dan bersama-sama hari ini mudah-mudahan bisa dapat banyak inspirasi dari Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu selamat belajar dan selamat berbagi untuk Bapak Ibu sahabat teknologi. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya, dan tentunya jadi ladang amal buat Bapak Ibu semuanya. Dan tak lupa Bapak Ibu peserta juga, saya berharap tidak hanya menyimak ya, saya berharap akan muncul banyak keingintahuan, pertanyaan, sehingga setelah kegiatan webinar sore hari ini, Bapak Ibu menindaklanjutinya dengan bertanya lebih lanjut kepada Bapak Ibu pemateri. Terima kasih. Barangkali Bu Abid itu saja, tidak lama. Selamat berbagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Kasih tepuk tangan online dulu dong Bapak Terima dan Ibu. kasih. Oke, menambah semangat kami nih Pak Arif hadir di acara Getuk Tular ini Pak ya, supaya apa yang kami lakukan oleh sahabat teknologi Profesi Banten ini bisa menginspirasi guru-guru yang lain gitu ya. Karena kami yakin dengan berbagi itu sebenarnya sharing is caring gitu ya, sharing is caring. Nah baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke sesi berikutnya, yaitu perkenalan. Nah kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita akan mengenalkan sahabat teknologi Profesi Banten yang akan berbagi pada hari ini, Bu Indah atau Pak Amri yang akan berbagi slide-nya. Oke ya. Halo Pak Amri, sudah siap? Ya. Ya Bu. Oke. Bu. Oke, sambil Bapak Amri siapkan, saya pin dulu nih sahabat teknologinya yang mana aja nih. Nah ini saya pin Bapak dan Ibu. Di sini ada Pak Amri. Ya, nanti Pak Amri yang akan membagikan ya sharing dari profil para sahabat teknologi. Lalu selanjutnya ada Ibu Nina. Nah ini saya pin. Lalu ada Ibu Suci. Nah ini para sahabat teknologi. Sebentar. Selanjutnya ada Ibu Putri. Ibu Putri. Nah, Bu Putri bisa dipin Bu Putri. Bu Indah. Nah, silahkan. Oh, karena kayaknya ini cuma bisa 3 orang yang dipin ya. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyapa dulu deh. Pak Amri, silahkan memperkenalkan diri, lalu dilanjutkan Bu Nina dan Bu Suci. Silahkan. Halo Pak Amri. Ya. Ya, silakan memperkenalkan diri. Apakah sudah terlihat sharingnya Bu? Belum? Ganti ya Pak. Ya, ini Nah, kalau misalnya belum terlihat, di sini saya bantu sudah Pak terlihat Amri. belum ya Bu? Nih, oke. Nah, ini saya bantu Pak Amri. Nah, silahkan. Di sini kita punya yang pertama Bapak Amri, sahabat teknologi dari Kota Tangerang Selatan. Mana nih Kota Tangerang Selatan? Boleh tepuk tangan dulu. Pak Amri Ramadan dari Kota Tangerang Selatan. Ini dari Tangerang Selatan, SMA Bangsa.
Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia akan kebinekaan global kita. Gotong royong, jiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar fikir. Oke, baik Bapak dan Ibu, tepuk tangan dulu dong yang meriah nih ya buat sahabat teknologi Provinsi Banten tahun 2024. Oke, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan ya, udah nggak sabar mendengarkan presentasi inovasi pembelajaran digital yang akan dibawakan. Yang pertama yaitu ada Bapak Amri Ramadan dari SMAS Karisma Bangsa, ya, dari Kota Tangerang Selatan. Silakan Bapak Amri Ramadan, apakah sudah siap? Oh iya Bu, ya saya coba ya untuk share screen. Apakah suara saya sudah jelas? Mohon maaf. Sangat jelas banget Bapak. Siap. Oke. Silakan Bapak, waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Kan saya share screen terlebih dahulu. Present. Mohon maaf ada gangguan teknis. Ya. Mohon ya, siap full screen ya. Sudah terlihat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terima kasih Ibu Abid atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amri Ramadan dari SMA Karisma Bangsa Kota Tangerang Selatan. Saya di sekolah sebagai Ketua Departemen Fisika dan juga menjadi guru pembimbing Ki Hajar STEM Kemendikbud dari Sekolah Karisma Bangsa dan juga pembina klub robotik. Dan beberapa video yang
pembelajaran yang sudah saya buat ada di channel YouTube Mr. Amri, dan beberapa cerita tentang pembelajaran ada di amri.c/spp.blogspot.com. Izin untuk materi kali ini adalah kreasi dan implementasi video pembelajaran dari pembatik level 3 dengan judul merancang pembelajaran yang menarik melalui aplikasi CapCut pada mata pelajaran fisika. Materi yang saya ambil adalah hukum Newton dalam gerak benda. Jadi tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menganalisis hukum-hukum Newton dalam gerak benda termasuk fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 11 pada fase E. Berikut video yang sudah saya buat, sudah saya share ya di grup webinar pada siang hari tadi. Bapak Ibu bisa melihatnya dari link PMM yang sudah saya share. Seperti itu. Jadi mengapa pilih ini, karena memang di mana video pembelajaran itu siswa bisa mencoba berulang kali sehingga bisa berulang-ulang ya untuk pemahaman materi. Jadi untuk presentasi pada kali ini saya bagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah untuk tahap making, kreasi, yaitu membuat video pembelajaran dengan CapCut. Yang kedua adalah implementing, yaitu implementasi video pembelajaran interaktif menggunakan Edpuzzle. Selanjutnya yang pertama adalah membuat video dengan aplikasi CapCut. Ya, di sini dipilih CapCut karena salah satunya adalah bisa ada aplikasi untuk mengedit green screen ya. Jadi kita bisa mengedit gambar atau video yang berlatar belakang warna hijau, dan kita bisa menghapus latar belakang tersebut. Dan juga edit background, soundnya kita bisa pilih, ada beberapa pilihan untuk musik backgroundnya sehingga bisa memberikan suasana yang menyenangkan dalam videonya ya. Di sini juga secara otomatis sudah lebih dari 6 desibel untuk suaranya. Kemudian untuk penambahan di sini multi layernya sangat mudah. Jadi seperti susunan layer seperti Canva, Bapak Ibu mungkin yang pernah membuat. Jadi urutan teratas adalah gambar yang paling depan yang akan paling kelihatan, sedangkan paling bawah yang akan tertutupi, seperti itu. Dan juga ada fasilitas auto close caption di mana kita bisa memberikan otomatis kata-kata ya, subtitle apa yang kita bicarakan seperti itu. Tapi di sini diperlukan juga ketelitian, mungkin ada beberapa yang salah pengucapan atau kurang jelas, maka hasilnya juga mungkin akan sedikit berbeda. Jadi harap tetap dicek satu persatu. Selanjutnya untuk mengedit animasi ya, di sini ada refleks ya. Di sini ceritanya saya membuat kendaraan yang dari jauh semakin dekat. Jadi di sini kita bisa menggunakan chroma keyframe animation ya. Nanti akan muncul scale transform di sini sehingga bisa Bapak Ibu atur. Misalnya kalau dari jauh berarti scale-nya lebih kecil, dan ketika mendekat maka scale-nya semakin besar, seperti itu. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Mungkin ada prosesnya ya. Nah, selain itu adalah untuk menggerakkan animasi dari kiri ke kanan, lainnya sama. Tapi kalau di sini kita gunakan posisi, kita atur posisinya ya, dari posisi awal dan posisi akhir, seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di link materi yang akan saya share. Selanjutnya untuk tahap produksi sangat mudah, bisa sesuai dengan media
sosial, yaitu ada YouTube, ada TikTok, dan sebagainya. Mungkin itu tahap kreasi. Lanjut dalam tahap implementasi video pembelajaran yang menggunakan aplikasi Edpuzzle. Jadi Edpuzzle mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya ya. Mungkin apa namanya, di sini adalah sebuah platform learning ya, daring yang bisa memungkinkan Bapak Ibu guru berinteraksi dengan siswa melalui sebuah video pembelajaran. Jadi nanti bisa diberikan soal-soal seperti itu. Nah, tahapannya untuk membuat seperti apa? Sangat mudah, Bapak Ibu, hanya tinggal mencari kata kunci Edpuzzle di Google, kemudian ada yang paling atas di sini, Bapak Ibu bisa klik untuk membuat akun, klik sign up seperti itu, dan masuk sebagai guru. Setelahnya bisa juga masuk dengan menggunakan akun Google. Sangat lebih mudah, hanya tinggal memilih akun Google mana yang akan Bapak Ibu guru gunakan. Selanjutnya tinggal kolom persetujuan ya. Ini tahap terakhirnya. Kemudian dilanjutkan memilih sekolah Bapak Ibu di mana nanti akan muncul seperti itu. Dan apa namanya, yang langkah terakhir adalah start untuk mengajar ya. Nah, kemudian akan muncul permohonan untuk konfirmasi email, bisa login ke email yang Bapak Ibu daftarkan. Selanjutnya jika sudah, tinggal add content, maka akan muncul ya. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan link video YouTube yang sudah ada, terutama yang video dari channel YouTube yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagian terakhir dari presentasi dari saya adalah tentang praktik baik dari apa namanya, implementasi video interaktif ini. Adalah yang pertama ya, saya bisa masukkan ke dalam Google Classroom link dari Edpuzzle ini. Kemudian saya mulai dengan apa namanya, materi pembelajaran, penyampaian tujuan pembelajaran. Setelah itu menyaksikan video bersama. Jadi bisa ada dua mode live atau mode tugas ya. Kalau mode tugas berarti masing-masing siswa akan menjawab pada gadget. Tapi kalau pada apa namanya, live, maka akan bersama-sama melihat di layar seperti itu. Nah, di sini adalah contoh soal yang akan tampil. Nah, mereka akan menjawab di di gadget atau gawai siswa masing-masing. Jadi hanya cukup memilih jawaban saja karena videonya ditampilkan bersama. Tapi untuk mode tugas maka akan apa namanya, mode tugas siswa bisa mengerjakannya berulang kali untuk mode tugas seperti itu. Dari saya sekian Ibu terkait video pembelajaran menggunakan aplikasi CapCut dan diimplementasikan melalui platform Edpuzzle. Oke, terima kasih Pak Amri sudah berbagi praktik baiknya kepada kita semua. Nah, menyimpulkan dari apa yang Bapak Amri gitu ya terapkan, mudah-mudahan menginspirasi gimana video pembelajaran ini diintegrasikan dengan Edpuzzle Pak ya. Jadi lebih personal lagi. Oke, Bapak dan Ibu ditahan dulu yang mau bertanya gitu ya. Udah mulai nih pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya ulangi sekali lagi kepada Pak Amri, saya ucapkan terima kasih gitu ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sesi pemaparan penerapan inovasi pembelajaran digital yang akan disampaikan Ibu Putri. Bu Putri silakan bersiap-siap sambil saya pandu dulu nih buat Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu guru lain, Bapak dan Ibu di kolom komentar saya sudah menempelkan
untuk link pertanyaan Q&A. Nah, saya ingatkan lagi, Bapak dan Ibu yang bertanya di sini nanti akan diundi dan menerima door prize nih dari para sahabat teknologi. Nah, silahkan segala bentuk pertanyaan bisa ditaruh di link Padlet tersebut. Oke, kalau sudah paham, boleh dong saya dikasih reaksinya dulu, reaksi jempol. Oke, makasih banyak Bapak dan Ibu. Ibu Putri sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silahkan waktu dan tempat dimulai dari sekarang Ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Abid waktunya yang diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik dalam pembelajaran inovatif yang berbasis digital. Di sini saya memberikan judul dalam praktik baik saya adalah Pintas, yaitu pembelajaran inovatif dengan teknologi yang asik dan seru. Di mana pembelajaran yang saya gunakan ini dengan menggunakan aplikasi, yaitu adalah Kahoot. Mungkin Bapak Ibu semua juga pernah menggunakan ya Kahoot, kemudian juga menggunakan Canva, dan untuk media pembelajaran interaktifnya saya menggunakan Articulate Storyline, di mana MPI inilah yang saya gunakan, saya buat, saya kirim di pembatik level 3, dan alhamdulillah sudah saya terapkan penggunaannya MPI ini di pembelajaran IPA. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Raden Roro Ani Wijaya Putri, tetapi saya biasa dipanggil Bu Putri begitu ya. Kemudian saya guru IPA di SMP Negeri 12 Tangerang Selatan. Nah, yang mendasari saya mempraktekkan menggunakan MPI ini adalah kondisi saat ini, di mana peserta didik ini adalah di kami itu peserta didik itu cenderung motivasinya yang rendah. Kemudian ketika sudah siang hari itu biasanya udah jam-jam rawan itu mereka sudah low bat gitu ya. Jadi semangatnya, antusiasnya untuk belajar itu sudah nggak ada gitu. Tetapi di sisi lain ketika mereka menggunakan gadgetnya, menggunakan HP ya, itu mereka sangat semangat. Bahkan kalau udah layarnya terbalik seperti ini, wah ini main game nih pasti kayak gitu. Jadi itu situasi yang ada. Namun di sisi lain kondisi saat ini teknologi itu tidak bisa dipungkiri ya. Semakin maju, kemudian kita harus bisa berinovasi, kemudian kita harus bisa bersama dengan teknologi ini digunakan di dalam pembelajaran. Walaupun tadi Pak Arif juga menyebutkan bahwa teknologi tidak akan bisa menggantikan kehadiran guru ya, tetapi teknologi ini akan bermanfaat digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi ini yang melatar belakangi saya membuat MPI kemudian mempraktekkan di dalam kelas. Selanjutnya ketika saya sudah menerapkan di dalam kelas, itu ada tantangan dan hambatan. Di sini ada beberapa peserta didik itu yang masih terkendala dalam sarana gadget dan keterbatasan kuota. Kadang ketika saya meminta untuk membawa HP, itu kadang mereka ada yang beralasan lupa, ada yang baterainya lowbat, ada yang Bu saya nggak punya kuota karena biasa di rumah pakai WiFi. Jadi ini merupakan tantangan, sehingga bagaimana walaupun anak tidak membawa HP di kelas, tetapi saya bisa memfasilitasi misalkan ya udah bersama dengan temannya aja. Tetapi link ini kan sudah dibagikan, jadi mereka bisa menggunakan untuk belajar di rumah. Selanjutnya juga ada, karena saya juga ada laptop, maka nggak digunakan, ya udah kamu menggunakan laptop aja agar bisa terus mengikuti pembelajaran. Kemudian kendala yang lain adalah ketika menggunakan aplikasi Kahoot, di mana ketika aplikasi Kahoot itu kita tahu ya bahwa layar pertanyaan itu ada di layar, sedangkan mereka memencet tombolnya yang berwarna itu.
Jadi kalau yang di belakang Bu saya nggak kelihatan gitu. Jadi pada ini di sini gambarnya ini adalah mereka maju ke depan ya. Kemudian kalau yang ini karena tidak ada sarana. Jadi ini tantangan bagi saya walaupun di era teknologi yang maju, tetapi kami di sekolah negeri ini masih ada siswa yang terkendala di sarana gadget dan keterbatasan kuota. Selanjutnya aksi yang saya lakukan itu adalah yang pertama, saya merancang inovasi pembelajaran yang berbasis TIK yang disesuaikan dengan kondisi sekolah, di mana sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Maka saya mencoba menggunakan Kahoot. Yang digunakan Kahoot ini adalah sebagai kegiatan di awal, yaitu adalah memotivasi mereka memantik pertanyaan-pertanyaan karena materinya ya ini adalah tata surya, di mana dulu di SD pelajaran tata surya itu sudah ada, jadi di SMP itu mengulang kembali dan menambah wawasannya lagi. Jadi saya menggunakan Kahoot di awal, kemudian di perjalanannya di inti pembelajarannya saya menggunakan MPI dengan panduan. Jadi mereka membuka ini MPI saya, mereka login, kemudian memilih pertama saya masukkan tujuannya dulu, mereka membuka tujuan dan seterusnya. Nah, kemudian setelah saya merancang inovasinya, saya menyiapkan sarana dan prasarananya seperti laptop, Infokus, kemudian membuat soal-soal latihan di Kahoot dan menyiapkan MPI yang akan digunakan. Setelah semuanya siap, kemudian saya mengkondisikan kelas, kemudian melakukan pembelajaran sesuai rancangan. Tadi ada pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Pada kegiatan inti saya membagikan link tadi, link dari tugas MPI yang di grup, kemudian mereka mengakses. Memang ketika mengakses itu mereka tanya, Bu ini begini, Bu ini gimana, Bu ini begini. Nah itu memang harus selalu dilakukan pendampingan. Karena habis ini pencet mana Bu, habis ini pencet mana. Nah itu kita yang harus melakukan panduan. Jadi dimulai dari tujuan, kemudian materi, kemudian sampai di evaluasi. Dan di sini juga sebenarnya ada tombol-tombol di dalam MPI ini adalah petunjuk, jadi pendahuluan. Jadi arti tanda silang ini apa, kemudian tanda rumah apa dan sebagainya. Kemudian ketika sudah evaluasi, kemudian mereka mengerjakan, kemudian hasilnya akan dilaporkan ke saya untuk sebagai bahan refleksi saya, apakah multimedia pembelajaran interaktif tata surya ini dapat diaplikasikan kembali di pembelajaran selanjutnya. Kemudian terakhir yaitu adalah refleksi setelah dilakukan pembelajaran dengan teknologi yang tadi, karena ini teknologi dengan menggunakan Kahoot dan MPI, maka saya melihat peserta didik itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terbukti ini ya, sampai ini foto yang di sini itu mereka sampai maju-maju ke depan karena saking nggak kelihatannya ketika menggunakan Kahoot. Kemudian ketika pembelajaran juga alhamdulillah tidak ada yang males tidur gitu, tetapi mereka semangat untuk mempelajari ini, habis ini buka tombol apa, kemudian ini karena di dalam MPI ini berisi materi juga ada video juga. Kemudian di akhir itu mereka mengerjakan evaluasi pada MPI. Setelah didata, kemudian mereka mengerjakan, kemudian ini ternyata lebih dari 80% itu siswa di atas batas minimal. Kalaupun kurang, nilainya tidak jauh dari batas minimalnya 70. Jadi alhamdulillah ternyata MPI ini yang saya buat ini beserta evaluasinya dapat menambah pengetahuan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian setelah melakukan refleksi itu juga saya melakukan rencana tindak lanjut saya adalah membuat MPI untuk materi-materi yang lain, dilengkapi dengan fitur-fitur yang mungkin lebih menarik, karena jujur ketika membuat MPI ini dari AS3 ya, ini pertama kali saya membuat, kemudian jadi belajarnya juga masih belajar dari YouTube dan belajar tanya teman dan sebagainya gitu. Jadi masih kalaupun mau membuat lagi nantinya
membuat yang lebih menarik sehingga siswa-siswa itu juga akan lebih semangat dalam belajar. Ya, itu saja mungkin Bu Abid, presentasi praktik baik dari saya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu semua untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Ibu Putri. Tepuk tangan online dulu dong Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke nih, Bapak dan Ibu, semakin tergugah ya untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan dari pembicara berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengar nih dua pemateri. Yang pertama dari Pak Amri dan yang kedua dari Ibu Putri. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi undian. Oke, kalau mau sesi undian, tulis dong di kolom komentarnya mau gitu ya. Kalau Nah, setelah saya cek di Padlet ternyata sangat minim sekali nih Bapak dan Ibu yang menuliskan pertanyaan di sana. Jadi guru itu selalu punya banyak cara nih ya. Kalau di Padlet belum ada yang mengisi, berarti bagaimana kalau pertanyaannya kita sampaikan saja di sini. Nanti Bapak dan Ibu silakan menuliskan jawabannya di kolom komentar. Setuju? Oke. Pertanyaannya sangat mudah sekali nih Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu menyimak tadi pemaparan materi dari kedua narasumber kita yang hebat, pasti tahu nih pertanyaannya gampang banget. Pertanyaannya dari saya atau dari pematerinya nih yang mau menyampaikan? Boleh dari moderator aja Bu Abid. Oke, biar langsung ya. Oke, mantap. Baiklah kalau begitu, Bapak dan Ibu, pertanyaannya satu karena ini mudah sekali, yaitu terkait tuliskan di kolom komentar, nggak boleh typo ya, nggak boleh typo, jadi harus benar. Produk inovasi pembelajaran digital apa yang dibuat oleh Bapak Amri? Silahkan. Wah, ada yang cepet banget ini. Udah kelihatan siapa yang menang? Ibu Juliana Lumban Gaul nih ya. Selamat Ya, nih. Ibu Juliana. Gimana Pak Amri, betul nggak? Betul. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Juliana. Oke, selanjutnya semakin hangat suasana sore hari ini ya, padahal matahari sudah mulai meredup, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kesakralan kita untuk melihat webinar pada sore hari ini. Bapak dan Ibu silahkan disiapkan minumnya, makannya, serius tapi santai gitu ya. Nah, untuk pemateri yang selanjutnya kita panggilkan yaitu Ibu Indah Lestari, SPDGR. Siap, terima kasih Ibu Abid. Oke, silahkan Ibu Indah udah siap nih ya? Siap, insya Allah. Tes mikrofon dulu udah aman ya Bu Abid ya? Mikrofonnya aman, kedengeran. Silahkan. Baik, coba saya share screen terlebih dahulu. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat kah di sore hari ini? Kalau masih semangat, dong, saya Bu. mau lihat masih ya. Yang paling kencang itu kayaknya cemilannya itu luar biasa kayaknya nih. Wah, Bu Juliana nih semangat banget nih karena udah dapat door prize kayaknya ya. Door prize-nya apa nih Bu? Door prize-nya biar yang lain semangat juga nih. Door prize-nya apa nih? Waduh, door prize-nya di-spill nggak nih Bapak dan Ibu? Oke, nanti ya di akhir yang akan disampaikan oleh teman-teman yang lain ya. Apakah sudah tampil presentasinya? Di sini belum Bu? Belum ya? Belum.
Oke, sekarang sudah tampil. Sudah tampil ya. Oke, silahkan Bu. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat gitu ya. Baik yang dari dalam provinsi, yaitu di Provinsi Banten, maupun yang dari luar provinsi, ternyata ada juga gitu ya. Tadi di awal kita sudah bersapa-sapa, ada yang dari Jawa Timur dan lain sebagainya, mungkin yang tadi belum sempat saling sapa gitu ya. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat, saya Indah Lestari. Saat ini saya mengajar IPA di SMP 2 Bojong yang ada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten gitu. Nah, jadi hari ini alhamdulillah saya mendapat kesempatan gitu ya untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya gitu. Walaupun masih sangat sederhana dan sangat minim ilmunya, tapi alhamdulillah semoga bisa menjadi ada manfaatnya sedikit gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan gitu, tentu saja menggunakan produk yang sebelumnya telah dibuat pada pembatik level 3 gitu ya, dan kebetulan pada kesempatan tersebut saya membuat media pembelajaran interaktif atau MPI menggunakan AS3 Bapak Ibu, Articulate Storyland gitu. Jadi untuk membuat MPI ini ternyata sangat banyak ya Bapak Ibu caranya gitu ya, banyak aplikasi pendukungnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih yang mungkin menurut Bapak Ibu paling mudah atau paling seret gitu ya untuk dibuat atau diterapkan di kelas Bapak Ibu semua gitu. Kalau saya kebetulan memang menggunakan AS3 gitu pada kesempatan saat ini gitu ya. Nah, pertama saya ingin berbagi praktik baik mengenai situasi yang saya temukan terlebih dahulu begitu. Yang saya alami begitu. Kenapa sih saya membuat ini gitu ya? Yang pertama adalah saya melihat mengenai kondisi peserta didik terlebih dahulu nih, kebutuhan peserta didik. Dan setelah saya amati, ternyata antusias peserta didik saya terutama gitu ya Bapak Ibu, selama proses pembelajaran itu lumayan seperti roller coaster gitu ya. Kalau di Dufan nah, jadi bisa naik, bisa turun gitu ya. Yang tadinya lagi semangat-semangatnya tiba-tiba ngedrop gitu ya. Jadi nggak semangat, terutama di jam-jam rawan gitu, siang hari sudah menjelang-jelang mau sholat zuhur atau mau pulang sekolah tuh biasanya antusias atau semangat peserta didik tuh udah langsung melemah gitu ya seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian situasi yang kedua adalah saya melihat ternyata setiap peserta didik itu berbeda ya Bapak Ibu gitu ya. Cara belajar mereka, kecepatan belajarnya gitu. Ada yang baru sekali diajarkan atau sekali mereka baca langsung paham. Tapi ada juga yang harus 2 kali, 3 kali gitu, bahkan berkali-kali mengulang, mereka baru mengerti, oh maksudnya itu gitu ya. Maksudnya pengertiannya ini dan lain sebagainya. Maka dari itu memang kita juga penting ya untuk memperhatikan teaching at the right level atau TARL gitu. Nah, kemudian situasi ketiga yang saya temui yaitu mengenai tadi peserta didik itu ternyata sangat mudah jenuh dan motivasi mereka ketika belajar gitu. Kalau menggunakan metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya tuh yang itu-itu aja Ibu Bapak gitu. Padahal kadang kita sudah pakai Infocus, sudah pakai video pembelajaran, sudah pakai PowerPoint dari Canva maupun Google Slide gitu ya yang sangat menarik gitu. Tapi kadang kalau misalnya mereka udah keseringan gitu dikasih hal-hal seperti itu, mereka juga bisa jenuh dan bisa bosan gitu. Makanya dari itu saya mencoba membuat ini gitu. Kemudian tapi tentu aja dari situasi tersebut saya juga menghadapi beberapa tantangan dari apa yang saya temukan. Yang pertama, masih banyak sekali peserta didik yang menggunakan gawainya atau handphone mereka itu lebih banyaknya untuk bermain games atau membuka sosial media gitu, daripada padahal sekarang kan
informasi udah banyak di mana-mana, media sosial, TikTok dan lain sebagainya juga udah banyak ilmu pengetahuannya gitu ya. Tapi ternyata anak-anak kita ini lebih suka buka game gitu atau sosial media ternyata gitu. Terus yang kedua tantangannya saat di dalam kelas gitu, ternyata anak-anak nih ada interaksinya gitu sebenarnya ya, sama temennya ngobrol gitu ya, diskusi. Nah tapi ternyata yang mereka obrolkan atau yang mereka diskusikan itu adalah hal-hal yang di luar kegiatan pembelajaran gitu. Nah tentu aja itu salah satu akibat kalau media pembelajaran yang kita gunakan terlalu monoton gitu ya, atau itu aja tadi. Nah yang ketiga tantangan yang dihadapi untuk terutama pelajaran IPA ini sendiri gitu Bapak Ibu, beberapa muatan materinya ini berdasarkan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajarannya itu kan lumayan padat ya, walaupun memang kita tetap harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, kebutuhan murid gitu. Nah sehingga kalau kita mau mencapai capaian pembelajaran dan tujuannya ini kurang efektif dan efisien jika proses pembelajaran yang kita pilih itu strateginya atau metodenya salah gitu tantangannya. Nah, selanjutnya dari situasi dan juga kondisi yang saya hadapi tersebut, kemudian saya juga menemukan tantangan yang saya hadapi, maka saya melakukan aksi Bapak Ibu atau tindakan gitu ya untuk mengatasi situasi dan juga tantangan yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya gitu. Jadi untuk aksi yang pertama gitu atau langkah pertama, saya berusaha untuk mencari ide-ide praktik baik terlebih dahulu nih. Bisa dari mana aja sebetulnya Bapak Ibu ya, bisa dari PMM, bisa dari Kombel, bisa dari manapun gitu Bapak Ibu sharing dengan sesama rekan guru lainnya tentang apa sih yang sudah pernah mereka terapkan sehingga pembelajaran menjadi lebih asik dan menyenangkan gitu. Kemudian langkah yang kedua tentunya saya juga tetap harus menyusun modul ajarnya gitu dan media pembelajarannya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan gitu. Kemudian yang ketiga tentu saja saya harus menyiapkan bahan-bahannya nih Bapak Ibu, menyiapkan bahan untuk pembuatan MPI ini karena kan di dalam MPI ini kita harus punya atau ada materinya gitu ya, terus ada latihan soalnya, terus mereka juga mungkin di dalam MPI-nya bisa melihat video pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus kumpulkan dulu bahan-bahan yang akan kita buat untuk membuat MPI ini. Nah, kemudian yang selanjutnya tentunya melaksanakan proses pembelajaran yang sudah saya buat gitu ya sebelumnya, yang sudah saya lakukan aksinya dari langkah 1 sampai 3 di aksi yang keempat gitu. Jadi saya coba terapkan nih untuk MPI ini di kelas seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya refleksi gitu ya. Nah, yang pertama saya melakukan refleksi dari dua sisi gitu. Pertama dari sisi peserta didik setelah saya melakukan atau mengimplementasikan media pembelajaran interaktif ini di kelas. Tentu saja juga nggak hanya MPI ya Bapak Ibu, bisa didukung tetap pakai Infocus, tadi pakai Kahoot, Quizizz dan lain sebagainya, itu juga tetap bisa digunakan dan salah satunya mengimplementasikan MPI ini. Yang pertama ternyata bisa Bapak Ibu membangkitkan antusias dan juga minat belajar peserta didik gitu, karena di dalam MPI ini kelebihannya ya, di dalam satu pandangan mereka, di dalam Chromebook ataupun handphone mereka itu sudah ada teksnya, sudah ada gambarnya, videonya, audionya, jadi paket komplit gitu. Mereka jadi bisa antusias gitu menyaksikan gadget mereka atau gawai mereka. Kemudian suasana kelas juga menjadi menyenangkan karena seluruh peserta didik bisa berperan aktif dan juga berpartisipasi dalam kegiatan pembelajarannya gitu ya. Jadi semuanya bisa terlibat. Nah, yang refleksi ketiga tentu aja ternyata gitu ya MPI ini juga bisa
memperkuat pemahaman peserta didik kita tentang topik yang kita ajarkan. Kenapa? Karena MPI ini bisa diulang-ulang ya Bapak Ibu, karena kan bentuknya website gitu ya, mereka bisa tinggal klik linknya aja atau barcode gitu, scan barcode gitu ya. Jadi mereka bisa diulang di sekolah, di kelas, di rumah, dimanapun mereka berada, itu MPI-nya bisa diulang-ulang, latihan soalnya bisa terus dicoba, materinya juga bisa terus dibaca. Sehingga tadi anak-anak yang harus belajarnya 2-3 kali baru paham, bisa difasilitasi dengan MPI gitu. Nah, selanjutnya kalau refleksi bagi diri saya sendiri, yaitu bagi guru gitu. Nah, kelebihannya tadi ternyata aktivitas belajar menggunakan MPI ini ada punya potensi gitu ya Bapak Ibu untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik terhadap proses pembelajaran dan materi yang diajarkan. Tentu aja tetap ada kekurangannya ya Bapak Ibu, baik media apapun sebetulnya ya, media pembelajaran apapun pasti memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya ini karena tadi bentuknya adalah link gitu ya, website. Nah, ini harus selalu terhubung dengan internet gitu, sehingga untuk beberapa daerah mungkin seperti saya gitu ya, masih mengalami yang daerahnya jaringan providernya lemah gitu dan mengandalkan wifi gitu. Jadi bergantung dengan ketersediaan listrik dan wifi yang sedang terhubung gitu, lemah dan kuatnya seperti itu. Nah, kalau masih ada waktu, saya ingin menampilkan sedikit gitu ya tentang MPI yang saya buat kemarin, walaupun masih sangat sederhana Bapak Ibu. Silakan Bu. Saya masih ya Bu ya? Masih 3 menit lagi. Oke. Apakah sudah berbeda tampilannya? Masih sama Bu. Oh, masih sama ya? Sebentar. Sudah muncul belum ya Bu Abid? Belum Bu. Belum ya? Belum. Atau mungkin slide yang terakhir tuh ditampilkan Bapak dan Ibu bisa ini ya, scan QR di HP masing-masing dicoba. Sudah terlihat Bu? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian diklik run game. Nah, jadi yang saya buat ini Nah, kemudian mereka juga bisa melihat bentuk penggunaan terlebih dahulu seperti apa gitu ya. Jadi biar mereka bisa paham gitu, harus ngapain aja dan harus kemana.
mereka juga bisa melihat dulu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya apa. Kalau ini yang dibuat untuk kelas 7 kebetulan waktu itu saya membuatnya. Bu Nina. Ya, Mohon maaf. ya. Sudah habis ya Bu ya waktunya. Baik. Ya nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Sip, terima Ini kasih keren banyak banget, Ibu. Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan juga ikut di grup WA grup kita ya Bu ya. Nah, di situ sudah di-share. Sudah di-share oleh Pak Amri hasil karya dari Ibu Nina. Nah, yang makin penasaran nih, boleh dicoba di HP-nya masing-masing. Oke, silakan Bu Nina untuk closing statement-nya. Bu Indah, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Abid. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan gitu ya. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa sharing-sharing lagi, terus berbagi lagi gitu. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Saya mohon dimaafkan segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih Bu ya. Nah, itu berapa lama Bu buatnya Bu kalau boleh tahu? Berapa lama ya waktu itu? Kurang lebih 3 hari kayaknya. Karena Luar biasa ya, 3 hari nih Bapak dan Ibu ya. Nah, itu MPI dalam waktu 3 hari itu kayaknya nggak makan nggak tidur kayaknya. begadang sih Bu, bener. Begadang ya, oke. Makasih banyak. Nah, ini sangat menginspirasi Bu ya, sudah 3 materi yang disampaikan oleh para sahabat teknologi dari Provinsi Banten. Yang pertama tadi terkait video pembelajaran, yang kedua dari Ibu Putri ya terkait MPI, dan yang ketiga ini juga Ibu Indah MPI. Nah, selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu saya mau pamit undur diri nih. Saya akan berganti peran. Selanjutnya nanti akan dibawakan oleh Ibu Putri ya untuk memandu acara selanjutnya. Saya siap-siap dulu nih di belakang. Silakan Ibu Putri. Baik, terima kasih Bu Abid. Nah, Bapak Ibu masih semangat ya, masih ada sahabat teknologi Banten yang akan melakukan presentasi berbagi praktik baiknya. Untuk yang selanjutnya, yang keempat yaitu adalah Bu Nina. Halo Bu Nina. Halo Ya, Ibu. Bu Nina Ricci dari SMP Negeri 1 Kelapa II. Iya, Ya, sudah siap Bu? siap Ibu. Ya. Oke, sambil Bu Nina menyiapkan, jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap di sini. Mungkin nanti ada door prize yang menarik lagi. Tadi sudah ada 1 peserta ya. Nah, selanjutnya nanti kita masih ada lagi nih. Nah, untuk menyimak kembali paparan dari para narasumber kita. Sudah siap Bu? Sudah, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sudah, semua? Bu, sudah terlihat. Baik. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, selamat sore. Nonton aja, kamu gak diajak ngobrol juga. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman sahabat teknologi juga terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu di sini kami dari sahabat teknologi Provinsi Banten tahun 2024
akan memaparkan tentang inovasi media kami. Nah, kebetulan saya sendiri hampir sama dengan Bu Indah, yaitu membuat media pembelajaran interaktif, tapi kalau saya menggunakan SAC. SAC itu apa? SAC itu adalah Smart Apps Creator, jadi hanya beda aplikasi aja pembuatannya, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk memberikan yang terbaik untuk pembelajaran. Oke. Nah, saya mulai dari metode STAR yang dimana ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk situasi yang terjadi di sekolah saya, kebetulan saya mengampu mata pelajaran matematika di daerah Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Di sana anak-anak di situ siswanya mudah lupa materi yang diajarkan di kelas. Ada nggak yang sama dengan saya, Bapak Ibu? Jadi ketika saya menjelaskan misalnya di hari pertama, di pertemuan keduanya mereka sudah lupa atau bahkan saya harus mengulang-ulangkan kembali. Nah, yang kedua itu situasi yang terjadi, saya lihat pembelajaran geometri, karena kebetulan matematika ada banyak materi geometri, mereka sulit memvisualisasikan. Contohnya misalnya ketika saya sebutkan contoh dari bangun ruang kerucut apa aja, mereka masih bingung kerucut itu yang bagaimana ya, jadi visualisasinya itu nggak nyampe ke mereka. Terus yang ketiga, kecepatan siswa dalam menangkap materi itu berbeda-beda. Ada yang mungkin ketika diajarkan satu kali sudah paham, tapi ada juga yang harus 2-3 kali atau bahkan harus nanya-nanya temannya dulu baru bisa paham. Jadi itu situasi yang terjadi. Dari situasi yang terjadi tentu pasti ada tantangan. Tantangan yang saya hadapi sebenarnya banyak, tetapi saya rangkum di sini menjadi 2. Yang pertama, pembelajaran di sekolah saya masih banyak menggunakan buku cetak atau textbook. Mengingat tadi situasi visualisasi dari geometri ya Bapak Ibu. Jadi 3 dimensinya belum dapat karena hanya mereka melihat textbook-nya aja. Nah, yang kedua, pembelajaran geometri masih belum bisa memberikan gambaran bentuk 3 dimensinya. Jadi sulit untuk divisualisasikan secara langsung. Dari tantangan dan situasi yang terjadi tadi, saya akhirnya mengambil suatu aksi yang dimana aksi yang saya ambil itu adalah melakukan pembelajaran yang dimana pembelajarannya itu terintegrasi dengan TIK. Kemudian setelah melakukan pembelajaran dengan terintegrasi TIK, saya mulai menyiapkan media pembelajaran interaktif atau yang sering disingkat dengan MPI, yang mungkin anak-anak bisa mengaksesnya di mana aja, kapan aja. Jadi anak-anak yang tadi kurang paham ketika pembelajaran di kelas bisa lagi ulang-ulang di rumahnya atau mungkin di jalan pulang sambil menunggu angkutan gitu, atau sambil menunggu jemputan, jadi masih bisa mengulang-ulang materinya. Dan yang ketiga, setelah saya membuat medianya, saya mencoba memperkenalkan ini ada loh media pembelajaran interaktif, cara penggunaannya seperti ini, terus materi-materinya seperti ini gitu, saya jelasin. Nah, ini contoh media interaktif yang mungkin ini pertama kalinya saya membuat MPI Bapak Ibu, karena mungkin saya baru belajar banyak di level 3 kemarin, ada banyak contoh-contoh dalam pembuatan MPI. Di sini saya akan coba sharing hanya sebentar saja kali ya. Sebentar, saya coba ke sini lagi. Saya beralih ke MPI yang mungkin saya buat ya. Oke, tampilan awalnya atau tampilan di anak-anak kira-kira seperti ini. Tampilan awalnya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya sedikit terganggu dengan suaranya, saya coba matikan aja suaranya. Oke, ini tampilan awalnya, jadi anak-anak bisa melihat atau memulai dengan klik mulai. Kemudian di sini ada beberapa tools, ada sasaran. Sasaran itu saya arahkan ke kelas berapa, tujuan pembelajarannya, materi, asesmennya juga nanti ada, referensinya itu juga ada, dan saya sebagai developernya. Kita coba ke tujuan pembelajarannya. Karena kebetulan di sini hanya saya membuat tentang kubus dan balok, jadi tujuan pembelajarannya mengarah ke kubus dan balok. Kemudian
kita coba ke materinya singkat aja sebentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 submateri yang saya sediakan, kubus dan balok. Jadi anak-anak mau belajar kubus dulu boleh, mau belajar balok juga boleh, tapi di sini kita coba kubus dulu. Nah, di sini ada pengertian, mereka tinggal klik aja tools-toolsnya, mau lihat jaring-jaring, luas permukaan, volume, atau bahkan kalau misalnya udah paham bisa langsung ke latihan soalnya. Jadi latihan soal yang saya buat di sini juga bervariasi, ada yang mengetik, ada yang menyeret, atau ada yang nanti yang seperti pilihan ganda. Nah, ini kita coba diagonal sisi. Oke, lalu setelah itu mereka enter, nanti bakalan muncul skornya. Nah, skornya ini akan muncul ketika mereka benar, dan tombol next ke soal berikutnya atau soal nomor 2 akan muncul kalau mereka sudah menjawab, baik itu benar atau salah akan muncul di sini. Jadi mereka nggak bisa tuh ngelewatin soal-soal sebelumnya. Gitu kira-kira ya Bapak Ibu, MPI yang saya buat. Saya kembalikan lagi ke slide saya sebentar. Oke, dan ini adalah proses saya menerapkan MPI di dalam kelas, dalam artian memperkenalkan MPI yang sudah saya buat. Semoga sepertinya lagi loading. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya internet saya kurang memadai pada kesempatan kali ini. Saya next selanjutnya aja. Nah, setelah saya melakukan atau mempresentasikan tentang MPI yang saya buat ke depan atau di depan siswa, ada beberapa refleksi yang saya terima. Yang pertama, refleksi terhadap siswanya sendiri. Jadi, dari hasil MPI-nya itu siswa bisa mengulang-ulang materi pembelajaran. Jadi dia bisa ngulang-ulang di mana aja, atau nanti ketika ulangan bisa diulangi lagi. Kemudian setelah itu ternyata setelah MPI ada, membantu siswa memvisualisasikan geometri yang mungkin sulit untuk divisualisasikan kalau misalnya tadi lihat textbook aja, sekarang udah bisa melihatnya. Kemudian dampak bagi guru termasuk saya dengan adanya MPI ini ternyata memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman siswa, terutama bagi siswa yang mungkin akan lebih paham jika materinya diulang-ulang. Seperti tadi situasi yang terjadi, ada yang anak yang 1 kali bisa paham, ada yang mungkin anak-anak yang sangat-sangat antusias dengan latihan soal, terutama kan matematika identik dengan latihan soal ya, jadi tingkatan soalnya itu bervariasi. Biasanya di sini anak-anak suka tuh. Nah, yang kedua, saya juga merasakan bahwa MPI yang dibuat ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, karena gadget atau HP sudah sangat familiar untuk anak-anak, apalagi tools-toolsnya tanpa saya kasih tahu, ini kalau misalnya ada bentuk tanda panah ke kanan artinya next ya, sudah tahu Bu. Ini kalau misalnya ada gambar kayak rumah, itu balik ke menu awal ya, sudah tahu, pasti mereka sudah familiar karena mungkin mereka sering bermain game sekali ya Bapak Ibu, jadi cukup familiar untuk mereka. Dan saya juga ketika menerangkan MPI-nya sangat gampang karena anak-anak lebih paham gitu. Mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun ya Bapak Ibu ya. Boleh nanti Bapak Ibu membalas dengan cakepnya, boleh ya? Oke. Buah semangka, buah pepaya. Cakep. Hebat rasanya jika ditambahi bumbunya. Cakep. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu, keren banget nih kalau gurunya seperti ini, pelajarannya kayak matematika tuh gampang banget nih kayaknya. Ya kan Bu ya?
Tadi dengan MPI itu ternyata bisa kita gunakan di mana aja gitu ya Bu, kapan aja, di mana aja kayak gitu. Jadi Benar. ketika anak-anak mungkin pembelajarannya di sekolah waktunya sudah habis, tetapi masih bisa mengulang-ulang di rumah. Itu mungkin salah satu kelebihan dari penggunaan MPI ya Bu ya. Iya benar Ibu. Oke, selanjutnya sebelum kita ke narasumber yang selanjutnya yang kelima, kira-kira nih masih ada yang berminat nggak nih untuk door prize-nya nih? Tadi udah ada satu, ya. Kita door prize aja ya. Selanjutnya mau pertanyaan dari Bu Nina dan Bu Indah atau bagaimana? Boleh Bu dari saya mau. Oke, Bu Indah silahkan pertanyaannya sambil kita, cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu ya. Ketiknya yang cepet nih, ada door prize yang menarik. Siap ya Bapak Ibu. Oke, siap ya Nggak Bu boleh Indah typo, ya. nggak boleh Nggak typo. boleh Nggak boleh typo gagal. Nah, saya sama Bu Nina kan sama-sama menerapkan inovasi pembelajaran menggunakan MPI atau media pembelajaran interaktif ya Bapak Ibu ya. Nah, sebutkan kalau yang punya saya menggunakan MPI apa, yang punya Bu Nina menggunakan MPI apa Bapak Ibu. Ya, ayo Bapak Ibu diketik. Tadi di awal sudah Diketik. diinformasikan. Kalau Bu Nina apa? Wah, ada tuh ya benar. Yang Oke, siapa nih yang duluan nih Bu? Ibu Kita lihat. Siti Asia ya kayaknya ya. Ya, Siti Asia, iya Ibu benar. Siti Asia. Selamat untuk Ibu Siti Asia. Yeay. Dari mana Bu, Ibu Siti Asia? Biar dicatat ya. Nanti kita catat Dari ya Bu. Kota Tangerang, Bu. Oh iya, selamat ya Bu. Nanti dihubungi dari. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan lanjut saja ya ke narasumber yang kelima yang tadi sudah memandu acara juga dari awal sampai hari ini ada Ibu Abid. Ya, Ibu Abid hari ini akan berbagi juga praktik baiknya. Ibu Abid ini dari SMAS Daar El Kolam 2 ya Bu ya. Oke Bu, silakan Bu. Oke, sudah terlihat Bu Putri? Sudah Bu, sudah terlihat. Sudah, ya, oke. Terima Oke. kasih Bu Putri atas waktu dan tempatnya nih. Tempatnya online, tapi saya yakin Bapak dan Ibu di tempat yang lain yang berbeda gitu ya. Mohon izin untuk membuka dulu Bapak dan Ibu. Tadi saya udah Assalamualaikum, sekarang Assalamualaikum lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, praktik baik yang saya ingin coba bagikan pada webinar kali ini, saya beri judul model pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan cermat. Nah, tadi media pembelajaran interaktifnya, ini maksudnya media pembelajaran interaktif yang saya sebut dengan cermat. Izin mengenalkan diri, saya biasa dipanggil dengan Ibu Abid. Nah, saya mengajar mata pelajaran informatika di SMAS Daar El Kolam 2. Nah, syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membersamai sahabat teknologi 30 orang guru hebat ya dari Provinsi Banten. Nah, di sini saya ingin memulai dengan alur STAR sama seperti teman-teman saya yang lain ya, di mana nanti saya akan berbagi dari awal yaitu situasinya seperti apa, lalu aksi, tantangan dan refleksinya seperti apa. Nah, untuk pendahuluan seperti yang terlihat di layar Bapak dan Ibu masing-masing, media pembelajaran interaktif yang saya rancang ini saya beri nama Cermat, Cerdas Informatika. Nah, ini merupakan sebuah media pembelajaran interaktif yang saya rancang untuk siswa kelas 10 pada mata pelajaran informatika. Bagaimana anak-anak bisa memahami materi tentang cyberbullying. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mau mencoba secara mandiri, boleh di-scan nih
barcode yang sudah saya tampilkan gitu ya, atau di SS dulu supaya nanti bisa dicoba sendiri ya di luar sesi ini. Nah, selanjutnya situasi yang saya alami, saya melihat siswa saya di sekolah memiliki motif belajar yang tinggi ya, motivasi belajar yang tinggi, karena mereka sangat semangat nih kalau misalkan satu atau dua hal kegiatan pembelajaran itu disisipi oleh TIK gitu ya. Nah, selanjutnya saya melihat di sekolah saya sudah didukung sarana dan prasarana seperti adanya akses internet, siswa juga diperbolehkan membawa laptop dan juga ada TV sebagai tempat untuk mendisplay gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, disclaimer dulu, sekolah saya ini berada di lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren Darul Qolam 3 Kampus Zaiza yang berada di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Jadi siswa di sekolah kami ini disebut dengan santri. Nah, jadi santri yang bersekolah di sini tidak diizinkan membawa HP, tapi boleh membawa laptopnya gitu ya. Nah, tantangan yang saya hadapi, pengetahuan yang belum memadai dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Nah, karena ini merupakan pertama kali dalam sejarah hidup saya menjadi seorang guru ya, membuat media pembelajaran berbasis website dengan articulate storyline gitu ya, AS3. Selanjutnya yang menjadi tantangan adalah proses pembuatan media pembelajaran interaktif. Nah, tadi mungkin kalau Ibu Indah 3 hari dengan begadang gitu ya, nah 11-12 sama Bu Indah gitu ya, dengan waktu yang minim, kerjaan di sekolah juga banyak gitu ya, tapi kita diminta untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran digital yang saya memilih yaitu MPI gitu ya. Nah, untuk tahapan aksi di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu praproduksi, proses produksi, pasca produksi. Nah, di praproduksi saya berdiskusi dengan kepala sekolah, persiapan penerapan inovasi pembelajaran digital dan berbagi praktik baik. Di sini pun saya mengidentifikasi kira-kira tujuannya apa, judul apa yang mau saya bawakan di MPI saya, materinya dan sasaran. Dan selanjutnya yang kedua, saya membuat storyboard. Nah, storyboard ini semacam modul ajar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan kalau mengajar di sekolah, di kelas, membuat modul ajar sebagai kompas yang melakukan suatu hal. Nah, sebelum membuat MPI, nah sebaiknya Bapak dan Ibu juga membuat yang namanya storyboard. Nah, yang mau melihat seperti apa bentuk storyboard, nah boleh di-scan QR yang sudah saya sematkan di sini ya. Nah, selanjutnya di tahapan proses produksi, yaitu ada 5 tahapan, menentukan aplikasi apa yang akan digunakan. Nah, di sini untuk membuat storyboard saya menggunakan Google Docs, lalu saya menggunakan AI Gemini untuk melakukan ini ya, curah pendapat gitu ya, brainstorming. Lalu saya juga mempersiapkan aset. Nah, aset-aset yang dipakai dalam MPI saya itu saya buat di Canva gitu ya, yang nantinya ketika itu sudah terkumpul di Canva, saya akan download dengan format PNG yang settingannya saya klik bagian transparan gitu ya. Nah, selanjutnya juga saya mencari aset di Pixabay. Biasanya saya mencari di Pixabay ini terkait aset suaranya gitu ya, audionya. Nah, selanjutnya mendesain layout MPI, melakukan proses pembuatan MPI. Nah, untuk melakukan pembuatan MPI, saya menggunakan satu software untuk mengembangkannya dengan articulate storyline. Nah, yang ikonnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya penerapan MPI dalam pembelajaran. Nah, nanti bagaimana penerapannya saya akan informasikan di selanjutnya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata di dalam MPI ini kita bisa sematkan aplikasi word wall gitu ya, Wiz gitu yang biasa kita pakai. Nah, itu kita bisa embed di dalam MPI kita. Nah, ini tahapan pasca produksi. Di tahapan pasca produksi, saya menerapkan pembelajaran berbasis masalah gitu ya, terintegrasi dengan TIK, di mana saya menggunakan Google Site. Nah, ini ikon Google Site sebagai learning stationnya gitu ya. Dan juga saya menggunakan Padlet. Nah, ini ikon Padlet. Lalu juga saya menggunakan Canva. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin melihat RPP dari pembelajaran ini bisa di scan barcode di sini ya.
Nah, tadi yang saya sebutkan, saya menggunakan Google Site ketika saya menerapkan pembelajaran berbasis masalah ini. Google Site itu menjadi learning station di mana anak-anak bisa pergi langsung ke website tersebut untuk melihat apa saja materi yang akan disampaikan. Nah, ini bisa di-scan. Lalu juga ada sesi berdiskusi gitu ya. Karena ini sifatnya problem based learning, jadi ada 5 sintaks di bagian kelompok untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapi gitu ya. Nah, ini mereka bisa menggunakan Padlet sebagai tempat diskusinya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa screenshot dan bisa melihat hasilnya seperti apa gitu ya. Dan bagi yang suka foto, nah ini anak-anak sangat ceria sekali gitu ya, foto di-upload di bagian diskusinya. Nah, tahapan pasca produksi selanjutnya adalah membuat poster. Makanya kenapa tadi Canva juga menjadi media untuk anak-anak mencurahkan pendapatnya dalam bentuk poster. Karena saya di akhir pembelajaran itu meminta anak-anak untuk membuat poster pesan positif pencegahan cyberbullying. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kira-kira untuk penggunaan MPI-nya sendiri itu menjadi sisipan media pendukung dalam problem based learning yang saya lakukan ketika mereka berkelompok gitu ya, untuk mempelajari materi tentang cyberbullying. Nah, ini adalah momen di mana mereka menjawab asesmen formatif yang mana word wall saya embed ke dalam MPI saya. Nah, mungkin secara garis besar Bapak dan Ibu, MPI itu merupakan sebuah media untuk menyampaikan materi gitu ya secara digital yang bisa diakses melalui internet. Nah, di sini ada aktivitasnya. Gitu. Nah, ini siapa yang bocor nih? Tolong di mute dulu. Oke. Nah, jadi anak-anak tidak keluar dari jendela MPI supaya mereka fokus gitu ya, karena semuanya ada di situ. Dari materi, dari assessment gitu. Dan selanjutnya nanti setelah mereka belajar akan diintegrasikan mereka membuat sebuah karya yang tadi saya sebutkan, membuat poster. Nah, ini adalah slide terakhir dari presentasi saya, yaitu refleksi. Yang pertama yang saya lihat, menghadirkan suasana belajar yang asik dan menyenangkan dan menarik, karena setiap anak bisa mengeksplor gitu ya, dari apa yang kita berikan melalui MPI ini, dengan mengintegrasikan problem based learning di mana anak bisa berpikir kritis terkait kasus yang kita berikan, lalu mereka memikirkan cara bagaimana dampaknya terhadap diri mereka kalau misalnya terkena cyberbullying dan bagaimana mencegahnya. Nah, yang kedua, siswa diajak untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Banten dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam berinteraksi di dunia digital, di mana kita mengenal istilah gotong royong gitu ya. Ternyata gotong royong itu nggak cuman hanya kerja fisik di dunia nyata, tapi ternyata kita bisa saling gotong royong di dunia digital untuk sama-sama mencegah cyberbullying itu terjadi gitu ya. Nah, dengan caranya tadi membuat poster pesan positif terkait pencegahan cyberbullying. Nah, yang ketiga adalah saya melihat menguatkan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21. Di situ saya melihat anak-anak keterampilan bernalar kritisnya itu terasah. Dari apa? Karena penerapan problem based learning, di mana kita menyodorkan sebuah kasus, sebuah masalah, dan kita mendiskusikan bersama bagaimana untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Lalu saya melihat gotong royong. Siswa mampu bergotong royong dalam membuat poster, karena di sini sifatnya grup, artinya setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing supaya mereka memiliki poster yang ideal menurut mereka, ini mewakili ide-ide mereka terkait pencegahan cyberbullying. Dan yang terakhir yaitu adalah kreatif. Nah, siswa mampu
eh, di sini kreatif itu maksudnya ini sama ya Bapak dan Ibu, maksudnya ketika mereka menggunakan Canva sebagai media untuk membuat poster, tentu di situ kan ada yang namanya proses kreativitas gitu. Tentu satu kelompok dengan yang lainnya memiliki hal yang beda gitu. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu hasil apa yang saya terapkan gitu ya dari MPI. Akhirnya saya berkesimpulan berantas cyberbullying itu bisa kita lakukan dengan cara gotong royong digital. Sekian Ibu Putri, terima kasih. Wah, keren banget nih, tepuk tangan dong semuanya untuk paparan dari Ibu Abid. Di mana Bu Abid juga menggunakan MPI ya Bu ya. Nah, Ya, kemudian di dalam pembelajarannya itu selain menggunakan aset-asetnya, kemudian aplikasi yang digunakan itu banyak sekali, bahkan menggunakan Gebini ya Bu, sudah Ya. untuk AI-nya, sudah katanya untuk curah pendapat, jangan curhat di Gemini, jangan-jangan Bu. Ya, jadi sudah sangat menjadikan inspirasi bagi kita semua. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk di paparan yang terakhir nih. Kita alhamdulillah sudah nggak terasa kita sudah sampai ke narasumber yang ke-6. Dipersilahkan untuk Ibu Suci Mega, ya, Ibu Suci Mega Diansari dari SDN Cibeber 2. Silakan Bu untuk mempersiapkan materi presentasinya, paparannya. Persilahkan. Baik Ibu, terima kasih Bu Putri. Ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Gimana, masih semangat tidak di penghujung acara ini? Masih semangat ya tentunya ya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, sampai akhir Bapak Ibu masih ada satu lagi ya Ibu ya. Kita nanti akan ada hadiah lagi ya Bu ya. Oke. Saya izin mempresentasikan. Oke, maaf izin. Oke, ini praktik baik saya, mimpi menciptakan inovasi media pembelajaran interaktif. Oke, saya berikan nama judul mimpi menciptakan inovasi media pembelajaran interaktif. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Selanjutnya, sama seperti Bapak Ibu yang lain, saya juga menggunakan metode alur STAR, yaitu situasi. Dari situasi ini, siswa kelas 6 masih kesulitan membedakan dan mengingat nama-nama negara serta benua. Lalu, sebagian besar siswa hanya dapat mengidentifikasi beberapa negara di benua Asia dan Eropa. Sedangkan pengetahuan mereka tentang negara-negara di benua lain sangat terbatas. Ya, saya. Maaf ya Bapak Ibu, biar nggak boleh lagi ngomong bentar ya. Lalu sebagian besar siswa belum bisa menunjukkan lokasi negara-negara di peta dunia dengan akurat. Lalu dari situasi tersebut, saya menghadapi beberapa tantangan. Tantangannya yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Dari situasi tersebut, saya harus memilih metode pembelajaran yang tepat untuk anak-anak. Ya, lalu saya akan membuat media pembelajaran interaktif. Bagaimana saya membuat media pembelajaran yang interaktif untuk siswa-siswi saya. Lalu saya juga tantangannya adalah menjaga motivasi dan keterlibatan siswa-siswi saya. Adapun aksinya, pada tahap perencanaan, saya itu menentukan tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu, saya memilih media pembelajaran yang interaktif.
Lalu saya membuat MPI dengan membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Articulate Storyline 3, sama seperti ibu yang lain ya, menggunakan Articulate Storyline 3. Lalu dari Articulate Storyline 3 itu saya memasukkan video, soal latihan, dan games ke dalam MPI. Saya buatnya di dalam MPI semuanya Bapak Ibu. Lalu dalam tahap implementasinya, saya menayangkan link MPI-nya di layar proyektor, lalu meminta siswa mengakses link tersebut, lalu memantau aktivitas siswa dalam penggunaan MPI tersebut. Nah, dari tahap refleksinya untuk guru, kelebihannya adalah proses pembuatan media pembelajaran interaktif atau MPI mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Jika ada perubahan atau pembaruan informasi, guru dapat dengan mudah mengedit konten dalam Articulate Storyline tanpa perlu membuat materi dari awal. Ini memudahkan dalam menjaga materi tetap relevan dan akurat. Lalu kekurangannya, dalam pembuatan MPI ini membutuhkan waktu yang lama dan menguras tenaga serta pikiran. Saya lumayan membuat MPI ini 5 hari Bapak Ibu. Lalu untuk siswanya, dari kelebihannya yaitu siswa menjadi termotivasi dalam memahami pembelajaran, lalu siswa menjadi lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran, dan juga siswa dapat mengakses materi ini kapan saja dan di mana saja. Adapun kekurangannya, siswa yang tidak memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai dapat mengalami kesulitan dalam mengakses materi yang dapat menghambat pembelajaran mereka. Tadi saya sudah menjalankan kegiatan ini Bapak Ibu di kelas saya. Jadi pagi itu anak-anak sempat mengalami gangguan di di koneksi internet, karena kebanyakan dari mereka itu tidak memiliki, mereka punya HP tapi tidak memiliki akses internet. Jadi mereka tidak memiliki kuota. Hanya jadinya tadi pagi itu Bu, anak-anak tuh sempat ramai karena susah banget ini untuk menjalankan MPI ini. Tapi saya mempunyai cara, saya pakai hotspot, jadinya menggunakan wifi pakai HP saya. Jadi pakai HP saya ada dua, jadi dua-duanya ada internetnya. Saya gunakan itu untuk mereka biar bisa pakai wifi saya. Dan alhamdulillah walaupun dari hambatan-hambatan tersebut, mereka bisa menggunakan MPI ini dengan baik. Mereka juga bilang, ini ibu sendiri yang buat Bu MPI-nya. Iya betul, ibu sendiri yang membuat. Bagus Bu, katanya gitu. Mereka jadi termotivasi untuk belajar menggunakan MPI ini, mengenal negara-negara di 7 benua. Jadi saya tadi pelajarannya tentang mengenal negara-negara di 7 benua. Oke. Ini ada layar depan MPI saya. Ini ada link MPI-nya menggunakan AS3. Bapak Ibu silakan bisa ini di scan barcode-nya. Mungkin ingin tahu bagaimana MPI yang digunakan anak murid saya tentang mengenal negara-negara di 7 benua. Ini ada kode link MPI-nya dan ini ada barcode-nya, boleh silakan. Karena masih ada waktu, saya akan putarkan untuk bentar ya. Halo, selamat datang di media pembelajaran interaktif. Mengenal negara-negara di 7 benua. Ketikkan namamu pada kolom yang tersedia lalu klik login untuk memulai kegiatan. Jika terganggu bisa dimatikan musiknya. Nanti tinggal diketikkan namanya di sini. Misalkan namanya Siti, kita klik login. Silahkan pilih menu untuk mulai belajar dengan cara mengklik menu yang ingin dipelajari. Kita musiknya seperti ini Bapak Ibu. Ini MPI-nya mengenal negara-negara di benua. Di sini ada bagian informasi. Di bagian informasi ini silahkan klik menu yang tersedia pengembangnya gitu saya. Lalu ada untuk mengetahui referensinya, menggunakan background, gambar, video dan bacaannya. Referensinya ini. Informasi yang diinginkan. Setelah itu, klik tombol rumah di pojok kanan bawah untuk kembali ke menu awal.
pilih menu untuk mulai belajar. Pada bagian pendahuluan, Di sini ada sasaran dan silakan klik tujuan. menu yang ingin diketahui. Jika sudah, klik tombol rumah di pojok kanan bawah untuk kembali ke menu awal. Di sini ada sasarannya. Untuk sasarannya yaitu siswa kelas 6 pada saat pilih. Pada bagian Tujuan pendahulu, pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menunjukkan data geografis pada negara tujuh benua. pada bagian pendahuluan, Ada 3 penjelasan dan silahkan klik menu. Silahkan pilih menu untuk mulai belajar. Jadi belajar Mari kita mulai dengan melihat benua-benua utama di dunia. mereka masing-masing. Untuk mempelajari setiap benua, silahkan klik pada gambar benua yang tersedia. Tapi juga ada suara untuk tunjuknya. Dan kita ngetik, kita klik ya, Amerika Utara, nanti akan muncul seperti ini pembahasannya, lalu bisa menyimak videonya. Nah, di sini ada Meksiko. negara-negaranya di Amerika Utara. Kanada, Begitu juga Mari kita mulai dengan melihat benua-benua utama di dunia. Untuk mempelajari setiap benua, silahkan klik pada gambar benua yang tersedia. Asia dan Australia dan Afrika. Lalu balik lagi terus. Silahkan pilih menu untuk mulai belajar dengan cara petunjuk pengerjaan soal. Hai, kerjakan soal dengan benar dengan memilih jawaban yang Klik lanjut, nah tinggal diklik, katakan negara itu berada di mana, di benua apa, tersebut. Misalkan ya salah nih, misalkan salah. Ini kalau salah. Ya. Lalu benua Eropa apa? Kalau benar ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya membuat 5 soal. Ini ada benua apa? Ini benua Afrika. Ini juga ada benua Asia. Lalu ada benua setelah mengetahui hasil, silahkan klik tombol gambar rumah pada pojok kanan bawah. Silahkan pilih menu untuk mulai belajar. Selamat datang di game edukasi. Silahkan petunjuk bermain. Hai, silahkan pilih level. Selamat datang di permainan drag and drop. Silahkan pilih level yang diinginkan. Pasangkanlah pin nama benua yang sesuai pada gambar benua. Jika sudah, klik tombol submit. Kan ini kita Eropa kan ini salah kan? Ini kan ini Asia, ini tampilannya. Lalu di level 2 pasangkanlah gambar benua yang sesuai pada nama benua di dalam kotak. Jika sudah, klik tombol submit. Selatan, Eropa, Asia. Level terakhir, Pasangkanlah pin nama negara yang sesuai pada gambar benua. Kamu berada di level terakhir. Setelah selesai bermain, silahkan klik tombol off di pojok kanan bawah untuk mengakhiri games. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa kembali di media pembelajaran interaktif pada materi lainnya. itu adalah MPI yang saya buat untuk di level 3 kemarin, dan saya sudah menjalankan kegiatan ini bersama anak-anak saya tadi pagi. Terima kasih Bapak Ibu, saya ada sedikit pantun dari saya. Tolong bilang cakep ya. Ya Bu.
jalan-jalan ke kota lama, Cakep. membeli oleh-oleh khas daerah sana. Cukup sekian presentasi bersama. Cakep. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya, keren banget nih tadi sampai ada gamenya ya Bu ya, itu keren banget nih. Kalau tadi Bu Indah buatnya 3 hari, kalau Bu Suci ini berapa hari nih Bu buat MPI yang keren banget nih tadi? 5 hari Bu. 5 hari, keren banget. Kayaknya kita harus ini nih, apa namanya, tutorial kayaknya nih. Keren banget Bu. Iya keren banget. Mantap Buci. Mantap ya Bu ya. Nah, jadi media-media pembelajaran yang teman-teman sahabat teknologi ini buat sudah ada di grup WA ya Bapak Ibu. Nanti bisa jika dibutuhkan untuk pembelajaran bisa digunakan. Oke, masih ada waktu untuk selanjutnya. Mungkin dari teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat. Kalau tadi kita yang bertanya, mungkin saat ini kita berikan kesempatan untuk 1 orang yang bertanya. Kira-kira ada siapa yang mau bertanya? Silakan raise hand-nya, mungkin dari Bapak Ibu. Ada nggak nih kira-kira Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh, nggak ada nih kayaknya. Gimana nih Bu, teman-teman semuanya, apa mau pertanyaan lagi atau kita mau menjawab pertanyaan yang di Padlet? Ya, ke Padlet aja kali ya Bu Putri. Oke, baik. Dari di Padlet ini, coba sebentar. Oh, itu udah ya. Oke. Ada pertanyaan nih dari Bapak Bayu ya. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Amri. Seberapa efektif video pembelajaran menggunakan CapCut berdasarkan waktu pembuatan video dari awal hingga selesai? Kemudian apakah kelebihan yang diunggulkan dari media pembelajaran tersebut selain dari ketertarikan siswa terkait visualisasi yang epik dibandingkan menggunakan media pembelajaran yang lain? Oh, udah dijawab ya Pak ya? Sudah tuh. Oh, ya itu ya Pak. Oke, kemudian kalau yang ini, mohon maaf Bu, yang ke atas ya. Bagaimana menerapkan MPI untuk anak SD nih yang notabene tidak boleh membawa HP ke sekolah? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang mengajar di SD, silahkan mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik Ibu, mungkin dari Bu Suci. Ya, baik Ibu izin, saya kebetulan guru SD dan kebetulan memang murid-murid saya juga dilarang untuk membawa HP ke sekolah. Tapi karena saya meminta kepada orang tua di grup untuk anak-anak membawa HP di jam pelajaran tertentu saja. Jadi misalkan saya menggunakan seperti tadi, menggunakan MPI untuk pembelajaran IPAS ya tentang mengenal negara-negara di 7 benua tadi, maka saya sebelumnya sudah minta izin kepada wali murid untuk anak-anaknya diperbolehkan membawa HP. Jadi alhamdulillah hari ini semua anak membawa HP gitu. Tapi kalau misalkan di pelajaran selanjutnya tidak. Jadi ya di pelajaran tertentu saja gitu. Jadi kita tetap harus izin sama orang tua. Tapi kalau misalnya orang tuanya setuju ya buat silakan. Tapi kalau orang tuanya tidak setuju mungkin kita pakai alternatif lain. Kan di sekolah kita ada ini ya, ada Chromebook. Biasanya kan dapat Chromebook ya. Nah nanti kita bisa pakai Chromebook. Jadi bisa kalau nggak bisa bawa HP bisa pakai Chromebook seperti itu. Terima kasih. Oke, baik ya, sudah terjawab ya Bu Titin bahwa penggunaan HP dengan kesepakatan begitu ya Bu Suci ya, hanya pada mata pelajaran yang ketika diminta gurunya untuk membawa, jadi tidak setiap hari membawa. Itu pun juga di SMP saya seperti itu ya Bu, jadi tidak membawa HP.
Kemudian ini dari Bu Ria Alfi dari SDN Pondok Jagung 4. Pertanyaannya untuk saya ya ini bagaimana MPI ini available digunakan di SD, lebih bagus menggunakan Kahoot atau MPI untuk di SD. Nah kalau ini masing-masing Kahoot dan MPI itu ada perbedaannya gitu ya. Jadi kalau MPI itu tadi bisa dipakai di mana aja, kapan aja bisa diakses. Kalau Kahoot itu kan tidak ya terbatas ketika di kelas aja, kalau untuk digunakan untuk game atau mungkin ditugaskan juga bisa. Tapi kalau MPI itu kan di dalamnya ada materi, kemudian ada latihan soal ya. Kalau Kahoot kan tidak seperti itu. Itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana Bu Abid nih? Waktu kita sudah jam 5. Ya Bu, pas banget nih ya. Paket komplit. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk yang tadi pertanyaan atau bagaimana? Masih ada satu undian ya? Satu undian, mungkin satu undian aja Bu. Untuk yang ketiga orang kan kita kasih untuk yang ketiga. Mungkin dibuat pertanyaan seperti tadi Bu. Oke. Siapa nih yang mau memberi pertanyaan mungkin? Mungkin dari Ibu Putri saja. Atau yang mau kasih ini Bu. Oke. Kesan-kesan. Oh mungkin dari Bapak Ibu guru yang pesan. ada yang berani, betul. Pesan-pesan atau Oke, silakan gitu ya, mungkin satu orang dari peserta webinar mau menyampaikan pesan dan pesannya untuk webinar pada sore hari ini. Mungkin masukan untuk kami semua. Mungkin dipersilakan untuk Bapak Ibu guru yang mau memberikan tanggapan, refleksinya, kesan dan pesannya untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan. Oke, ada di sini ada Ibu Reni Nur Hasanah. Silakan Bu, boleh open mic-nya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini ya, saya menjadi tercerahkan gitu Bu, bahwa media pembelajaran itu tidak hanya berupa buku ya yang di kelas, tapi ada pembelajaran atau media MPI ini yang baru, jujur yang baru saya tahu gitu Bu. Yang saya tahu biasanya saya pakainya word wall gitu. Tapi kalau ini ada media interaktif baru, terutama tertarik tuh dengan Bu Suci ya, yang tadi dijabarkan oleh Bu Suci. Kebetulan saya juga guru kelas 6 gitu. Saya ingin belajar lagi gitu tuh dari Bu Suci dan mungkin dari narasumber yang lainnya, supaya kegiatan belajar terutama di kelas saya itu bisa berjalan secara aktif gitu siswanya. Terima kasih semuanya, narasumber hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni atas masukannya, kemudian tanggapannya, kesannya dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Bagaimana Bu? Mohon maaf karena waktu kita yang terbatas. Mohon maaf Ibu Hanifah, untuk hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya punya pantun nih, nanti jangan lupa juga ya, gitu ya. Ke pasar beli ikan. Cakep. Jangan lupa beli bumbunya. Terima kasih kami ucapkan, semoga dapat menjadi inspirasi untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu hebat meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absensinya, jangan lupa untuk mengisinya dengan benar namanya. Kemudian kita akhiri saja kegiatan hari ini ya dengan menutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke.